Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Suhadi. Saya dari SMPIT Rahmania Full Day Kota Depok. Pada kesempatan hari ini kami akan coba mempresentasikan hasil studi kami atau makalah yang akan kami sampaikan dalam kegiatan JSIT atau lomba JSIT. Langsung saja judul yang akan kami sampaikan pada kesempatan hari ini adalah School for Future Skill, yaitu bagaimana mempersiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Baik, berikut presentasi yang akan kami sampaikan. Ya, judul makalah kami adalah School for Future Skill, yaitu mempersiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Next, Pak. Nah, ini berikut latar belakang dari makalah kami. Oke. Yang pertama, kita ketahui bersama bahwa saat ini situasi kondisi pandemi yang luar biasa menghantam seluruh dunia, tak terkecuali bangsa kita. Dari sini kita melakukan dua hal yang tentunya sangat berbeda dengan kebiasaan kita pada saat tanpa adanya kegiatan pandemi, yaitu dengan adanya program belajar dari rumah, BDR atau PJ dan sebagainya. Terus yang kedua adalah pengembangan digital classroom. Kemudian yang kedua, kita memahami bahwa kita sudah masuki yang namanya era globalisasi. Nah, di dalam era globalisasi ada tiga hal yang sangat diperlukan ya dalam memasuki era tersebut. Yang pertama adalah kebutuhan sumber daya manusia yang handal. Kemudian yang kedua adalah masyarakat digital, dan yang ketiga adalah kemudahan akses informasi. Dan ini semua sudah kita rasakan sampai saat ini. Nah, kemudian kita juga harus memahami adanya climate change atau perubahan iklim. Nah, ini juga sebagai tentunya lembaga pendidikan gitu ya. Kita tentu juga harus menjadikan perubahan iklim menjadi wacana yang perlu kita perhatikan ya. Di mana dalam perubahan iklim ini ada tiga hal yang coba kami sampaikan. Yang pertama adalah tentunya adanya perubahan cuaca yang sangat ekstrim ya. Kita ketahui belum lama juga berbagai macam bencana yang diakibatkan oleh cuaca ya, yang tentunya bukan kemauan kita ya, tetapi ini qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentunya jika kita memahami dan juga kita berusaha untuk menjaga itu, mudah-mudahan tidak akan terjadi bencana. Yang kedua adalah pengembangan energi terbarukan ya. Kita pahami saat ini sudah memasuki era yang namanya listrik ya, di mana kendaraan-kendaraan ya yang tadinya berbahan bakar minyak gitu ya. Nah, selanjutnya akan dikembangkan ya tanpa adanya bahan bakar, dan juga pengembangan energi terbarukan. Terus yang ketiga adalah masalah pengolahan sampah. Nah, ini kita juga tahu bersama ya. Sampah ini adalah sepertinya problem ya yang sangat sampai saat ini pun masih belum terpecahkan. Nah, ini juga bagian dari yang perlu kita perhatikan di dalam mengelola pendidikan. Ya. Nah, kemudian kita lihat juga dari kebutuhan pendidikan. Nah, pendidikan sekarang ini tentu sudah bergeser ya, dengan adanya kebijakan-kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, mulai dari penghilangan ujian nasional yang kemudian berubah menjadi AKM ya, yang kaitan dengan literasi dan numerasi, kemudian dengan super karakter. Maka ke depan ini ya, kebutuhan pendidikan itu adalah bagaimana mengembangkan karakter dan skill di masa mendatang ya. Jadi kita tidak lagi bicara tentang pendidikan hari ini ya. Kita bicara tentang karakter hari ini, tetapi bagaimana pendidikan itu mampu mengembangkan karakter dan skill untuk di masa yang mendatang gitu ya. Seperti itu. Nah, ini yang menjadi target poin kita ya dalam makalah ini adalah bagaimana kita mempersiapkan
Indonesia Emas tahun 2045, di mana di dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ya ada 4 hal ya yang diharapkan ya ke depan ini, bahwa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat ya, bangsa yang maju, adil dan makmur ya. Demikianlah latar belakang yang menjadi patokan kami dalam membuat makalah ini. Nah, ini juga kita perlu pahami ya. Jadi di dalam dokumen persiapan Indonesia Emas tahun 2045 ada yang namanya visi Indonesia 2045, di mana di dalam visi tersebut ya ada 4 poin yang menjadi harapan ya di masa mendatang. Yang pertama adalah pembangunan SDM. Kemudian yang kedua adalah perkembangan ekonomi berkelanjutan ya. Yang ketiga pemerataan pembangunan, yang keempat ketahanan nasional. Nah, sekali lagi ya, kita sebagai lembaga pendidikan ya, tentu kita akan akan bermain di poin 1, yaitu pembangunan SDM. Nah, inilah yang sedang kita upayakan ya, bagaimana kedepannya kita bisa menciptakan SDM yang handal, yang siap untuk menjadi bagian dari peradaban yang baru kedepannya nanti ya. Nah, ini oleh karena itu ya, dalam mempersiapkan SDM yang handal tersebut gitu ya, maka perlu adanya model pendidikan ya. Nah, model pendidikan inilah yang nanti akan kita sampaikan seperti apa sih model pendidikan yang akan kita gagas pada kesempatan presentasi pada hari ini ya. Nah, ini kajian teori ya. Jadi ada 4 hal yang perlu kita pahami ya, yang perlu kita gali sebagai pengelola pendidikan ya. Yang pertama, bahwa pendidikan itu adalah bagian dari entrepreneurship ya. Nah, kalau kita melihat definisi entrepreneurship secara sederhana, yaitu bagaimana melakukan inovasi atau mengenalkan sesuatu yang baru ya, keuangan dan usaha lain, dan mereka merubah inovasi menjadi penghasilan secara ekonomis. Nah, ini kegiatan pendidikan itu tidak lepas dari kegiatan entrepreneurship ya. Makanya ini menjadi sebuah pondasi ya, menjadi pondasi sebuah lembaga pendidikan ya. Yang kita ambil adalah nilai-nilai entrepreneurship-nya ya. Bukan berarti sekolah itu kemudian selalu mencoba untuk mencari keuntungan ya, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana nilai-nilai entrepreneurship itu ya, itu bisa menjadi bagian yang terintegrasi dalam melaksanakan sebuah pendidikan. Yang kita ambil misalkan adalah semangatnya, yaitu semangat untuk melakukan inovasi atau mengenalkan sesuatu yang baru. Nah, tentunya karena pendidikan adalah sesuatu yang dinamis ya, sesuatu yang terus berkembang, maka inovasi-inovasi di dalam dunia pendidikan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan. Ya, kemudian yang kedua adalah masalah kepemimpinan. Nah, tentu kepemimpinan ini kita bisa ambil dari skup yang sederhana, mulai dari kepemimpinan di dalam kelas ya, kepemimpinan di dalam sekolah ya gitu ya, dan juga kepemimpinan di dalam lingkungan yang lebih besar lagi. Nah, diharapkan ya di dalam pengelolaan pendidikan ini, kepemimpinan juga menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan ya. Bagaimana ya pemimpin itu mampu mempengaruhi ya, yang nantinya bisa bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi ya. Kemudian yang ketiga ya, lingkungan sekolah. Nah, ini lingkungan sekolah menjadi hal yang sangat penting sekali ya, di mana lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program-program bimbingan, pengajaran dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya. Jadi lingkungan sekolah itu ya harus dibuat sebaik mungkin ya, sedinamis mungkin ya, dalam rangka untuk mengembangkan potensi semua yang ada di situ ya. Jadi lingkungan ini tidak hanya kita harapkan kepada siswa ya, tetapi juga kepada seluruh yang ada di sivitas pendidikan, baik itu mengembangkan siswanya, gurunya, atau mungkin orang tuanya gitu ya, dan juga lingkungan di sekitar ya, karena lingkungan sekolah pun juga tidak hanya di dalam sekolah, tetapi di luar sekolah pun juga menjadi bagian dari lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat adalah islamisasi pendidikan. Nah, ini
kita pahami bahwa dalam rangka ya melindungi ya umat Islam dari ilmu yang sudah tercemar ataupun menyesatkan ya, tentunya nilai-nilai Islam pun juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mengelola lembaga pendidikan, karena ini bagian dari pondasi ya, pondasi lembaga sekolah atau lembaga pendidikan yang berbasis Islami, maka nilai-nilai Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan selama di sekolah ya. Nah, ini metodologi yang coba kami lakukan, yaitu research and development berbasis kajian literatur ya. Jadi kita mencoba untuk meriset ya, apa sih kebutuhan-kebutuhan pendidikan yang saat ini mampu bisa menjawab tantangan di masa yang akan datang ya. Kemudian dengan berbasis kajian literatur ya, diharapkan ada sebuah konsep ya, konsep yang sangat baik, konsep yang terpadu yang mampu menjawab tantangan di masa yang akan datang. Nah, ini penulis coba untuk menyampaikan sebuah metode ya, yang kami beri nama metode Chels ya. Seperti apa metode Chels? Nah, yang pertama, kita sekarang sudah digembiar-gebiarkan gitu ya tentang yang namanya merdeka belajar. Nah, ini sesuatu yang positif tentunya buat lembaga pendidikan, buat sekolah khususnya, bagaimana memahami konsep merdeka belajar itu untuk menjadikan sekolah kita memiliki karakteristik yang berbeda ya, ataupun memiliki kekhasan yang mampu bisa menjalankan pendidikan itu dengan sebaik mungkin ya, tanpa terpengaruh dari pusat ya. Dalam artian bukan berarti kita tidak bersama dengan pusat, tetapi bagaimana pusat sudah memberikan kewenangan ya kepada sekolah ya untuk mengelola lembaga pendidikan ya seefektif mungkin ya, dalam rangka untuk menjawab tantangan, yaitu merdeka belajar. Nah, CHELS ini adalah sebuah singkatan ya. Yang pertama adalah competence. Nah, diharapkan ya sekolah yang akan kita bangun atau kedepannya gitu ya, kita memperhatikan kompetensi dari peserta didik kita ya, termasuk juga gurunya juga kita perhatikan ya. Nah, kompetensi ini ya sudah menjadi bagian yang perlu kita jalankan, karena memang kompetensi ini sudah termasuk di dalam kurikulum nasional. Kita tahu dalam kurikulum nasional ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 yang berbasis kompetensi, di mana diharapkan siswa ya atau peserta didik ini mampu memiliki 3 kompetensi, yaitu kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan juga kompetensi keterampilan. Nah, selain kompetensi yang sudah dicanangkan oleh Kemendikbud, tentunya kita akan menambahkan kompetensi yang disesuaikan dengan basis sekolah kita. Yang alhamdulillah kita atau kami sekolah berbasis Islam terpadu, maka tentunya kompetensi SIT ini menjadi bagian yang sangat penting di dalam melaksanakan pendidikan ya. Kemudian yang kedua, habits ya. Nah, tentunya kalau tadi kita bicara tentang kompetensi ya, ranahnya adalah ranah kognitif ya, psikomotorik, maka habit ini adalah bagian dari penyelarasan antara kompetensi dan juga dengan sikap, yaitu kaitan dengan bagaimana membangun sebuah habit ya. Habit tentunya habit yang Islami, yang tentunya juga bernuansa nasionalisme ya, di mana di dalam habit ini sekolah tidak hanya mengajarkan nilai-nilai ataupun pengetahuan di dalam kelas, tetapi juga kegiatan-kegiatan sehari pun menjadi bagian dari habit, dan tentunya habit ini adalah bagian dari pelaksanaan program karakter ya. Kemudian yang ketiga ya, dengan adanya iliterasi. Nah, ini kita pahami bersama ya, bahwa sekarang ini dengan adanya pandemi yang seperti yang di awal saya sampaikan ya, kebutuhan informasi itu atau akses informasi itu sudah sangat terbuka lebar.
Nah, tetapi tentunya ya kalau tidak kita kelola dengan sebaik mungkin ya, maka nanti dikhawatirkan peserta didik kita tidak mampu melakukan penggunaan literasi ini dengan sebaik-baik mungkin. Makanya di dalam konsep ini iliterasi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan pendidikan. Kemudian yang keempat adalah learning and innovation skills. Nah, ini tentu kita pahami saat ini kita mengenal yang namanya kecakapan abad 21 yang dikenal dengan 4C, yaitu kemampuan kreativitas, problem solving, kemudian communication and collaboration. Nah, ini bagaimana sekolah ya sebagai penyelenggara pendidikan ya itu mampu memberikan kecakapan abad 21. Dan ini juga sesuai dengan program pemerintah saat ini, yaitu bagaimana mengembangkan literasi sains ya dan juga literasi numerasi ya dan juga literasi sainsnya. Nah, ini yang perlu kita kembangkan. Dan disinilah perlunya dalam mengarahkan pendidikan, yaitu learning innovation skill sangat dibutuhkan oleh sekolah ya. Nah, ini berikut ya contoh ya rancangan target pencapaian ya. Kebetulan kami di SMP ya, kalau kita misalkan breakdown ya kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, ini ada sebuah target pencapaian ya. Kalau di kompetensi, maka tentunya kita akan mengacu pada penyelesaian target kurikulum dinas dan juga dari kurikulum SIT-nya. Nah, karena ini bagian yang tidak terintegrasi antara pendidikan nasional dan juga dengan pendidikan sekolah Islam terpadu. Nah, lalu bagaimana dengan habits-nya? Nah, ini habits-nya nanti adalah bagaimana pengembangan karakter Islami dan juga kebangsaan. Ya, kita pahami bahwa kebangsaan juga menjadi bagian yang sangat penting ya, dan memang itu menjadi kewajiban kita ya untuk mengajarkan nilai-nilai kebangsaan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian dalam iliterasi, nah ini kita bisa menggunakan level-level dalam pencapaiannya. Untuk kelas 7 misalkan di level 1 dan level 2 itu nanti bagaimana dipahamkan tentang informasi sebagai pemecahan masalah. Kemudian bagaimana siswa mampu melakukan secara berulang-ulang ya. Kemudian nanti di kelas 8 ya akan masuk level 3 dan level 4 ya, di mana nanti di level tersebut ya memiliki standar penguasaan dan pemahaman ya. Kemudian yang kedua, secara kuantitatif kinerjanya menggunakan pemanfaatan teknologi informasi ya. Jadi di dalam level ini ya itu anak-anak kita atau peserta didik kita itu mampu menguasai dan juga memiliki pemahaman ya. Dan secara kuantitatif ya artinya secara berlangsung secara terus menerus itu dia selalu berusaha untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai bagian dari pemecahan masalahnya. Nah, nanti di kelas 9 ya kita naikkan levelnya menjadi level 5 ya, di mana nanti menjadikan informasi dan teknologi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari dan secara langsung telah mewarnai perilaku dan budaya hidupnya, yaitu bagian dari information society. Tentunya nanti kita akan mengarahkan ya bagaimana penggunaan teknologi informasi itu atau menjadi bagian information society itu bagian dari informasi yang positif yang tentunya mendukung ya kegiatan belajar dan mengajar dan juga mendukung kegiatan pengembangan karakter. Kemudian bagaimana dengan learning innovation skill-nya? Nah, ini konsep yang sedang kami kembangkan juga di sekolah, di mana di sekolah kami melakukan pembelajaran berbasis Teams. Ya, Teams itu adalah akronim dari teknologi, engineering, Al-Quran, matematika dan sains. Nah, ini kita sudah punya graduasinya, nanti akan coba kita sampaikan di dalam makalah. Ini gambaran besarnya saja bahwa dalam kegiatan pembelajaran kami di sekolah ya kami sudah melaksanakan kegiatan yang namanya Teams ya. Nah, ini mungkin
mungkin lebih mengenal teman-teman dengan STEM ya gitu. Tapi ini kita coba kaji kembali, kita buat sebuah apa namanya slogan bahwa kami melaksanakan pembelajaran berbasis Teams, yaitu pembelajaran STEM-nya gitu ya. Nah, ini gambaran besar ya dari program kami ya. Seperti apa sih model yang sedang kita kembangkan. Nah, ini kalau kita ibaratkan rumah ya, rumah itu dibangun karena peran entrepreneurship ya gitu. Jadi tidak mungkin kita bisa membangun sebuah institusi pendidikan ya yang berkualitas tentunya tanpa adanya entrepreneurship, yaitu melakukan inovasi dan juga tentunya menghitung-hitung ya dari berbagai macam kondisi yang ada. Kemudian di dalam bangunan itu, dalam rumah itu tentunya ada orang ya gitu. Nah, orang inilah yang kemudian ya harus ya orang yang Islami, yang punya karakter Islami, itu menjadi hal yang penting ya. Setelah kita sudah membangun sebuah sekolah, maka SDM yang masuk dalam situ adalah SDM yang punya karakter Islami ya. Kemudian tentunya ya karakter Islami itu harus dibarengi dengan leadership yang bagus ya. Dan ini makanya di dalam bangunan itu ya ada dua hal yang sangat dipentingkan dalam pengelolaannya, dalam SDM-nya, yaitu bagaimana SDM yang punya karakter Islami dan juga punya leadership yang strong atau leadership yang kuat. Nah, di dalam sekolah itu atau di dalam rumah itu apa sih yang dibangun? Nah, ini saya gambarkan sebuah termometer ya. Termometer itu berarti ada sebuah suhu ya. Nah, mungkin kalau saya coba apa namanya analogikan bahwa kita sedang membangun sebuah suasana. Nah, suasana seperti apa sih yang akan kita bangun di dalam sekolah kita, itu dalam lembaga kita gitu ya. Dan itu adalah lingkungan sekolah yang memiliki 4 karakter ya. Yang pertama adalah karakter imajinasi ya. Bagaimana pembelajaran itu ya, atau misalkan atau orang-orang yang ada di dalam sekolah itu mampu mengembangkan imajinasinya. Kemudian yang kedua adalah aktif ya. Kita dulu mengenal istilah Pak Ikem gitu ya, pembelajaran aktif kreatif gitu ya. Ini bagian dari pengelolaan pembelajaran. Kemudian tentunya lingkungan yang nyaman ya, ini jadi faktor yang sangat penting ya. Kalau tidak nyaman ya secara fisik dan juga secara batin ya, atau mungkin kalau kita gambarkan saat ini adalah no bullying misalkan gitu ya, atau misalkan sekolah berbasis compassionate school gitu ya, dan juga lingkungan yang aman, sekolah berbasis green school gitu ya. Nah, ini juga bagian yang terpisah dalam membentuk lingkungan belajar. Yang keempat adalah suasana antusias dalam belajar. Nah, ini perlu kita kembangkan kepada peserta didik kita ya, bagaimana mereka memiliki antusias yang tinggi di dalam belajar gitu ya. Jadi kalau nggak sekolah itu nggak enak gitu ya, kalau nggak belajar itu nggak enak gitu ya gitu, atau ada sesuatu yang hilang ketika mereka tidak belajar ya. Nah, sementara bagaimana dengan kondisi di luar, suasana di luar ya, ini yang kita tidak ketahui, suasana di luar seperti apa sih suasana di luar. Nah, yang pasti adalah tadi adalah era globalisasi dan juga tadi adanya perubahan iklim ya, atau climate change. Kemudian apa pengaruhnya ya di luar itu? Pengaruhnya adalah dengan sistem pendidikan yang ada di negara kita khususnya ya, atau mungkin di sekolah kita. Seperti apa sih sistem pendidikan yang akan kita bangun? Oleh karena itu, di dalam pendidikan ini ya, dengan kondisi seperti ini ada istilah yang namanya turbulensi ya. Artinya kalau dalam sebuah pesawat tentunya ada kejadian-kejadian yang sangat mengganggu perjalanan sekolah itu. Dan itulah disebut dengan turbulensi. Sehingga perlunya ya dari sekolah itu adalah sebuah antisipasi ya. Jadi di dalam merancang tadi ya persiapan Indonesia Emas ya, maka antisipasi ini sangat diperlukan di dalam mengelola ataupun melaksanakan sistem pendidikan yang akan berorientasi pada Indonesia Emas tahun 2045. Nah, seperti apa konsepnya ya? Oke, kalau kita ibaratkan ya, ini
eh, anak-anak peserta didik kita ataupun guru-gurunya itu atau semuanya itu akan menuju yang namanya Indonesia Emas 2045. Nah, sehingga jalan apa yang akan mau kita tempuh ya untuk kita bisa sampai ke Indonesia Emas tahun 2045 ya. Nah, dari pemerintah ya sudah mempersiapkan ya, nama jalannya adalah Merdeka Belajar. Nah, ini sesuatu yang sangat positif buat sekolah ya. Bagaimana di sekolah tersebut mampu melaksanakan sebuah konsep dari pemerintah yaitu tentang Merdeka Belajar ya. Nah, sehingga dalam perjalanan tersebut maka siswa kita akan mendapatkan pengalaman belajar bagaimana mengembangkan kompetensinya gitu ya. Kemudian habitnya juga sudah bagus gitu ya, sudah sangat baik gitu ya. Kemudian juga iliterasinya juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupannya gitu karena bagian dari information society gitu ya. Selanjutnya learning dan innovation skill. Nah, ini sebuah konsep yang coba kami sampaikan di kesempatan pada presentasi kali ini. Ini gambaran besar utuh dari konsep yang sedang kita kembangkan bagaimana membangun school for future skill dalam rangka mempersiapkan generasi Indonesia Emas tahun 2045 ya. Demikian presentasi dari kami. Mudah-mudahan rekan-rekan semua dapat mengambil pelajaran ataupun memberikan umpan balik gitu ya apabila ada hal-hal yang mungkin perlu disampaikan ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.